Hadirin subhanahu wa ta'ala, semua ulama mulai dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa riba itu adalah haram. Dan itu termasuk azab yang besar sekali terhadap orang yang memakan riba. Dosa riba yang paling terkecil itu, riba itu ada 73 cabang. Dalam hadis Bukhari ada 73 cabang. Serendah-rendahnya cabang riba itu adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kita tidak mampu untuk menghitung dan mengira berapa banyak nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepada kita. Karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepadanya. Semoga Allah kekalkan nikmatnya, bahkan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam waktu yang singkat saya akan membahas tentang transaksi yang dilarang di dalam Islam. Ada beberapa banyak transaksi dalam Islam itu, maka yang akan bahas pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahaya dan keharaman riba. Hadirin subhanahu wa ta'ala, riba ini adalah suatu perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar. Sabu al-mulbiqat, kata Rasulullah, yakum sabu al-mulbiqat, jauhkan diri kamu dari 7 yang membinasakan. 7 yang membinasakan itu diantaranya adalah syirik, ya, kemudian durhaka kepada orang tua, apalagi makan harta anak yatim, dan termasuk diantaranya aklur riba, memakan riba. Nah, ini 7 termasuk yang membinasakan manusia. Di dalam Al-Quran ada 7 ayat tentang riba, tapi kalau kita lihat secara tadrij, secara bertahap, keharaman riba itu ada 4 kali. Yang pertama surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu bi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa yang kamu lakukan dari riba untuk menambah harta manusia, maka tidaklah menambah harta itu di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka mereka lah orang-orang yang dilipat gandakan oleh Allah. Artinya yang bertambah. Ini ayat tidak mengharamkan riba, hanya menyebutkan bahaya daripada perbuatan riba. Kemudian ayat berikutnya itu surat An-Nisa 161. Wa ahlallahu wa bizulmin minal ladzina hadu, dan karena perbuatan zalim dari orang-orang Yahudi, haramna alaihimut thayyibat, kami telah mengharamkan atas mereka yang baik-baik, wahidat lahum bisaddihim an sabilillah, dan dihalalkan bagi mereka apa-apa yang menghalangi seseorang dari jalan Allah, kasira, yang banyak. Wa akhzim riba, dan mereka telah memakan riba, wa qad nuhu anhu, padahal riba itu telah dilarang bagi orang-orang Yahudi. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan mereka telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa antarna lil kafirina minhum azaban alima, dan disediakan bagi orang-orang kafir azab, di antara mereka azab yang sangat pedih. Jadi dalam ayat ini juga belum diharamkan riba, menyebutkan tentang juga bahaya riba,
dan sedikit sinyal untuk keharaman riba. Karena disebutkan bahwa padahal mereka telah diharamkan untuk memakan riba. Itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi orang Yahudi itu diharamkan juga riba. Orang Nasrani apalagi, karena Injil itu melaksanakan Taurat. Ya, Injil itu tidak diturunkan independen, tetapi dia melaksanakan ayat-ayat yang ada di dalam Taurat. Nah, maka itu dia tidak serta-merta Injil saja, tapi dia harus bersama dengan Taurat. Kalau di dalam agama orang sekarang, orang Kristen itu dibikin perjanjian lama, itulah dia Taurat. Ada perjanjian baru, itulah dia Injil sebenarnya. Kemudian ayat yang ketiga turun surah Al-Imran 130. Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang dampaknya biasanya berlipat kali ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini ayat sudah menjelaskan keharaman sedikit tentang riba. Riba itu memberikan dampak ad'afa mudha'afa, berlipat ganda. Pertama dia kecil, lama-lama dia menjadi besar. Apalagi kalau dia bertahun-tahun pinjamannya, maka dia akan menjadi berlipat kali ganda. Ad'afan mudha'afa. Kemudian ayat yang terakhir itu surah Al-Baqarah 275 sampai 280. Nah, ini langsung pengharaman riba. Di sini ada disebutkan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat yang lain juga dalam masih surah Al-Baqarah 275 sampai 280, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah, dan Allah mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah. Wa zaru ma baqiya minar riba, Al-Baqarah 278, dan tinggalkanlah semua sisa riba. Nah, ini pengharaman yang tegas. Dalam 279, faharbum minallah wa rasulihi. Jika kamu masih memakan riba, Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada kalian. Hadirin subhanahu wa ta'ala, semua ulama mulai dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa riba itu adalah haram. Dan itu termasuk azab yang besar sekali terhadap orang yang memakan riba. Dosa riba yang paling terkecil itu, riba itu ada 73 cabang. Dalam hadis Bukhari ada 73 cabang. Serendah-rendahnya cabang riba itu adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, itu bahayanya riba. Dan 73 cabang itu sama seperti syirik yang kalian lakukan, juga mempunyai 73 cabang. Hadirin subhanahu wa ta'ala, banyak lagi hadis-hadis tentang bahaya riba ini. Cuma riba ini bagaimana sebenarnya? Praktik di zaman Rasulullah itu, pertama ada namanya riba qard. Riba qard itu pinjaman misalnya 10 juta, nanti dibalikkan jadi 11 juta. Nah, seperti itu. Itu namanya riba qard. Riba yang terjadi pada pinjam-meminjam. Di zaman Rasulullah itu terjadi. Ini juga dilarang pada masa Rasulullah. Kemudian ada lagi riba jahiliyah namanya. Riba jahiliyah ini terlambat bayar, baru bayar denda. Misalnya utang 10 juta, bayar setahun. Sudah sampai setahun tak bisa bayar utang, maka didenda dia. Nah, denda itu riba jahiliyah namanya di zaman Rasulullah. Karena alasannya apa? Karena dia tak bayar hutang sementara sudah jatuh tempo. Kemudian ada namanya riba fadli. Riba fadli itu tukar menukar. Misalnya emas ditukar dengan emas. Yang satu 22 karat, yang satu 24. Dengan kesepakatan aja tanpa perhitungan yang detil. Tapi kalau dia diperhitungkan nggak apa-apa. Misalnya kurma dengan kurma tukar. Satu kurmanya kurang bagus, yang satunya kurma yang bagus kualitasnya, tukar. Yang satunya 5 goni, yang satunya 1 goni aja. Nah, boleh nggak? Boleh. Itu yang dikatakan Rasulullah kepada Bilal. Suatu hari Bilal itu membawa kurma yang sangat bagus pada Rasulullah. Rasulullah katakan, dari mana kau dapat kurma yang bagus ini? Kata Bilal, aku tukar kurma aku yang jelek beberapa
bungkusan dengan satu bungkusan kurma yang bagus ini. Kata Rasulullah, jangan kamu lakukan itu, bagusnya kamu perhitungkan harganya berapa. Jadi kalau diperhitungkan nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau disebut di dalam kitab fikih muamalah itu namanya barang-barang ribawi istilahnya. Emas dengan emas, garam dengan garam, perak dengan perak, syair dengan syair. Syair itu gandum merah, biji gandum merah. Atau gandum dengan gandum, dan seterusnya. Itu disebut dengan barang-barang ribawi. Sebenarnya itu masih bunga menuju riba yang sebenarnya. Nah, kalau kita baca kitab fikih Islam wa Adillatu wa Zuhaili, itu ketemu suatu hadis, di situ disebutkan la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali dalam riba nasi'ah. Itu di akhir hayat Rasulullah. Jadi itulah yang dipakai memansuhkan semua aturan riba yang sebelumnya. Jadi riba fadli itu tidak dikatakan riba, dia hanya bunga menuju riba. Dengan ketentuan supaya dia tidak mengarah kepada riba, tetapkan harganya berapa. Jadi walaupun tidak disebutkan seperti tukar sepeda motor dengan sepeda motor juga, mereknya berbeda. Itu kan tidak disebutkan di dalam hadis. Riba enggak? Bisa jadi riba kalau tidak ditetapkan berapa harganya. Namanya riba fadli. Walaupun enggak disebutkan. Ada tukar baju dengan baju. Boleh. Tapi ditetapkan nilai harganya. Kalau sudah ditetapkan harganya berapa, dia tidak jadi riba. Beras dengan beras tidak disebutkan dalam hadis. Karena beras itu kan kias kepada makanan pokok, yaitu gandum. Boleh aja. Dengan syarat ditentukan berapa harganya. Jadi itu tidak riba kalau ditetapkan harganya. Riba fadli ini bunga menuju riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah semua bentuk transaksi pinjam meminjam, itu yang pertama. Jadi riba itu terjadi hanya pada transaksi pinjam meminjam. Kalau dalam perdagangan tidak terjadi riba, walaupun harganya tinggi. Mungkin dia ambil untung lebih 30%, boleh aja. Tidak ada ketentuan dalam syariat Islam, ketentuan mengambil untung harus 10% atau 15% atau 30%, enggak ada. Tapi tentunya orang menjual berpatutan. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam beberapa kitabnya mengatakan sebaiknya orang berdagang itu jangan mengambil untung lebih daripada 30%. Ini pandangan Imam Al-Ghazali dengan berbagai alasannya dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan juga membantu orang-orang yang mengkonsumsi barang yang dihajatkannya. Apalagi kalau itu menyangkut barang-barang kebutuhan harian atau kebutuhan pokok masyarakat. Maka jangan mengambil untung lebih daripada 30%. Sebenarnya logika Imam Al-Ghazali ini cocok dalam pengembangan bisnis pada masa sekarang. Ya, orang Cina itu dia ambil untung sedikit aja, tapi putarannya kencang. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi orang-orang Cina itu yang memanfaatkan pendapat-pendapat para ulama itu sebenarnya. Dia memperbanyak sedekah. Ya, orang-orang non-Islam itu, orang Cina itu dia kalau kita belanja rutin di tempat dia, jadi langganan tetap. Kadang-kadang dihitung dia itu, Pak, belanja kita berapa dalam 1 tahun. Nanti di akhir tahun dia kasih bonus sama kita. Nah, bonus itu kan sebenarnya istilah lain, istilahnya hadiah atau sedekah dalam bahasa kita. Wa yurbis sedekah. Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Itu betul. Nah, kalau kita orang tua kita di kampung, dia jualan, disiapkannya barang tambahan. Kalau mentimun yang bagus, nah ini dijualnya per kilo. Nanti ditambah yang kurang bagus sedikit. Tapi tadi itu tambahan aja. Itu sedekah. Ini dianjurkan di dalam Islam sebenarnya. Jadi bonus, beli 2 dapat 3, beli 1 dapat 2, ada diskon segala macam, itu semuanya istilah lain dari sedekah. Ini yang dianjurkan di dalam jual beli sebenarnya. Kalau kita lakukan itu, maka orang akan senang kepada kita dan orang akan menyerang dan menyerbu apa yang kita bisniskan dan kita usahakan. Jangan lakukan riba. Riba itu terjadi pada transaksi pinjam meminjam. Dalam Islam, pinjam meminjam ini telah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahwa dia termasuk akad tabaruk, akad yang mengambil, tidak boleh mengambil kuntang, tapi sifatnya tabaruk, memberikan berkah atau membantu, ta'awun kepada saudaranya. Karena Allah memerintahkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, termasuk dalam pinjam meminjam. Bahkan pahala memberi pinjaman kepada saudara
itu lebih besar daripada pahala sedekah. Karena orang yang meminjam itu sangat membutuhkan. Sedangkan orang yang menerima sedekah belum tentu dia sangat menghajatkan barang yang diberikan. Tapi karena sedekah dia ambil saja sebagai pemberian atau hadiah dari orang lain. Yang kedua, akad riba nasi'ah itu terjadi adanya lampau waktu. Nah, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau berapa bulan begitu. Ada lampau waktu. Yang ketiga, ada ziyadah disebabkan karena lampau waktu tadi. Ada tambahan. Tambahan ini bisa berupa uang dalam bentuk persentase atau nominal yang ditetapkan berapa. Bisa juga berupa barang. Jadi riba itu tidak mesti berupa uang, bisa juga bisa berupa barang. Ya, pinjam barang pokok misalnya, beras dikembalikan, pinjamnya berapa? Kalau di kampung misalnya hitungannya pikul misalnya, atau kaleng, sekian kaleng, 10 kaleng pinjam. Nanti dikembalikan 11 kaleng. Yang 1 kalengnya itu riba ya. Kenapa? Disepakati, yang keempat di awal akad. Disepakati di awal akad. Jadi kalau tak disepakati tidak riba. Dia minjam 10 kaleng gabah, dikembalikan 11. Pak, ini lebih 1, nggak apa-apa. Saya sudah dikasih pinjam. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kebetulan hasil panen saya berlebih tahun ini. Saya kasih kepada koperasi jadi 11. Itu di kampung-kampung biasa terjadi. Atau pakal pikul misalnya. Kalau sekarang orang di kota kilo dan itu beras, tidak lagi gabah. Nah, itu bisa terjadi dalam bentuk barang. Jadi ada pinjaman, akad pinjam meminjam, yang kedua ada lampau waktu tertentu, kemudian ada ziyadah, ada kelebihan yang ditambah, yang disepakati di awal akad. Jadi kalau tambahan itu tidak disepakati, tidak ada kesepakatan, maka itu tidak riba. Bisa saja kesepakatan itu munculnya bapak dan ibu-ibu itu dari orang yang berutang. Dia datang kepada bapak, Pak, berikan saya pinjam 5 juta aja. Ada apa, Pak? Saya kepepet nih, sangat penting sekali 5 juta. Tolonglah saya, Pak, katanya. Nanti kalau berhasil saya kasih bapak 1 juta ya. Saya pinjam 1 tahun lah, 12 bulan. Nanti saya ansur. Insyaallah saya bayar 5 juta itu jadi 6 juta. Ya kita yang dikasih peluang tadi kita, ya lumayan juga. 1 juta dapat untung. Dari 5 juta dapat 1 juta. Berapa persen tuh? Kalau masuk di bank tak dapat nih. Kasihlah duit dia 5 juta. Dapat nanti akhir tahun 6 juta. Nah ini riba juga. Karena disepakati di awal. Walaupun itu dikatakan oleh pihak yang meminjam. Nah ini hati-hati. Ya, karena nominalnya jelas. 5 juta jadi 6 juta. 1 juta tambahan, itu ziyadah tadi. Itu yang disepakati di awal akad. Walaupun itu dinyatakan oleh pihak yang meminjam. Jadi hati-hati riba ini, kita bersihkan diri kita sebelum kita mati dari semua transaksi riba. Nah bagaimana mengenai bank syariah atau bank konvensional? Nah ini kontradiksi para ulama. 2003 memang ada fatwa MUI tentang masalah keharaman bunga bank itu. Tetapi boleh dipakai karena dalam kondisi darurat. Masih itu 2003. Sampai sekarang masih itu fatwanya. Apabila bank konvensional itu tidak bisa memberikan, bank syariah tidak bisa memberikan pelayanan seperti bank konvensional, maka hukumnya mubah menggunakan fasilitas bank konvensional dalam bentuk apapun. Itu fatwa 2003 Majelis Ulama Indonesia tentang itu Dewan Syariah Nasional yang fatwakan tentang masalah transaksi bunga bank. Nah jadi kalau kita di Masjidil Aman ini untuk bersihnya semua simpanan kita pindahkan ke bank syariah. Ya, kita pindahkan ke bank syariah. Supaya kita membantu juga bank syariah. Walaupun dalam realitasnya masih dalam proses. Karena bank syariah ini kan baru tahun 98 baru mulai tumbuh. Berkembangnya mulai 2003 itu setelah fatwa DSN itu keluar. Sekarang 2021, belum lama lagi Pak. Belum sampai 100 tahun. Ya. Kalau bank-bank konvensional itu kan sudah lama, sudah sampai 100 tahun lamanya. Jadi wajar aja. Dan masyarakat kita masih perlu takdib, perlu bimbingan ke arah yang demikian. Nah bank syariah ini supaya dia transaksinya tidak haram, maka dia tidak ada pinjam meminjam. Yang ada adalah transaksi jual beli misalnya, jual beli murabahah. Jual beli
Boleh. Jadi bai'ul murabahah itu namanya bai'ul ajil dalam kitab fikih malah. Jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin lebih. Disepakatilah berapa. Nah, itu namanya bai'ul ajil. Ada kelebihan daripada beli barang normal. Ada. Karena dia telah memberikan barangnya kepada pihak pembeli. Sementara pembeli tidak bisa mengembalikan modal dia. Modalnya terpendam di situ. Tidak bisa dia melakukan bisnis yang lebih besar lagi disebabkan modalnya sudah terpendam kepada pihak pembeli. Pembeli membayarnya secara ansur. Maka itu dibolehkan di dalam syariat. Ya, murabahah itu. Ini yang dilakukan oleh bank syariah. Caranya jual beli secara ansur. Kalau kita istilahnya jual beli kredit. Nah, jual beli kredit. Ya, kalau dikontankan sekian. Kalau dikreditkan sekian, pilih salah satu. Tidak boleh dua-dua. Ya, tidak boleh dua-dua. Saya kontan aja, kontan belinya. Saya kredit dan kontan, tak bisa. Kalau berarti 2 transaksi dalam satu akad, batal. Ya, la bai'a fi bai'ataini kata Rasulullah. Tidak boleh ada 2 transaksi dalam satu akad. Ya. Jadi satu aja, satu dipilih. Mau berapa bulan kreditnya? 12 bulan. Mau 24 bulan, mau 36 bulan. Disepakati aja mana yang disetujui, maka itu sah dalam syariat Islam. Itulah yang dilakukan oleh bank syariah. Atau dia menggunakan akad namanya bagi hasil kerjasama, apa itu mudharabah ataupun musyarakah. Ya, bisa juga. Kalau bagi hasil tak bisa ditetapkan. Yang bisa ditetapkan berapa nisbahnya, berapa keuntungan yang disepakati. Misalnya 40, 60, 60% yang menjalankan, 40% yang punya modal. Nah, ini mudharabah namanya. Atau 70-30 yang menjalankan dapat 70% untungnya, yang setelah dikeluarkan biaya operasional 30% untuk pemodal. Tergantung kesepakatan. Ya, ini namanya mudharabah. Yang satu pelaksana, yang satunya pemodal. Ada lagi musyarakah. Musyarakah sama-sama investasi modal dan sama-sama menjalankan. Cuman gajinya disepakati bersama. Itu namanya syirkah namanya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi riba ini mesti kita jauhkan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita makan riba. Makanya di koperasi kita pun kita tidak bikin transaksi pinjam meminjam. Karena kita lebih utamakan sektor real. Nah, sektor real itu dalam bentuk jual beli. Kalau kita bikin transaksi pinjam minjam, tapi akadnya tidak boleh akad qard, tidak boleh akad pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam enggak boleh ambil untung. Haram hukumnya, jadi riba dia. Karena nanti disepakati berapa persen bunganya dalam 1 tahun, 2 tahun sekian persen, 3 tahun sekian persen. Ya kalau tidak ada alasan yang sangat urgen, maka kita hindarkanlah, walaupun bunganya kecil. Ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya bunga itu sampai 15%, 14% diharapkan. Itu ya, karena seperti rentenir sampai 20%, bahkan 30%. Tapi bagaimana kalau bunganya cuma 6% setahun? Ini ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita bisa menghindari, itu lebih ahsan. Gantilah akadnya dengan menggunakan akad apa? Akad jual beli dengan akad jual beli murabahah. Itu dia jadi halal. Karena wahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian kaji kita pada siang hari ini. Semoga kita terhindar dari transaksi yang sangat berbahaya ini, yaitu memakan harta riba dalam kehidupan kita. Bersihkan harta kita, muamalah kita, muasyarah kita, supaya kita selamat dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.